Selamat datang di video ini. Di tengah revolusi kendaraan listrik, ketegangan perdagangan, terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok, telah menjadi faktor penentu. Kekhawatiran atas meningkatnya persaingan dari Tiongkok sangat membebani para pembuat undang-undang Amerika dan produsen mobil. Dominasi Tiongkok yang semakin meningkat di sektor otomotif global menimbulkan kekhawatiran besar, terutama di kalangan pembuat kebijakan Amerika. Industri otomotif Tiongkok telah membuat langkah signifikan dalam mendominasi penjualan mobil global, khususnya di pasar kendaraan listrik. Pergeseran ini sebagian besar didorong oleh upaya pemerintah Tiongkok untuk memperluas pasar kendaraan listrik, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan strategi ini, Tiongkok telah menjadi kekuatan besar yang ditakuti beberapa anggota parlemen Amerika karena berpotensi melampaui produsen AS. Salah satu negara yang menjadi pusat strategi global Tiongkok adalah Meksiko. Berkat kedekatan geografis dengan AS dan perjanjian perdagangan yang menguntungkan, Meksiko menjadi target utama bagi produsen mobil Tiongkok yang ingin memasuki pasar Amerika Utara. Michael Dan, seorang ahli industri otomotif, mencatat bahwa produsen mobil Tiongkok melihat Meksiko sebagai pasar ekspor penting bagi kendaraan mereka. Strategi ini menunjukkan hasil yang nyata dengan masuknya kendaraan energi baru dari Tiongkok ke pasar Meksiko, termasuk mobil listrik yang membawa gelombang inovasi baru. Juan Carlos Baker, pakar perdagangan Meksiko, menyoroti agresivitas produsen mobil Tiongkok dalam ekspansi ke Meksiko. Mereka menggunakan promosi menarik untuk memperkenalkan produk mereka. Salah satu perusahaan terkenal di antara produsen kendaraan listrik, EV, Tiongkok adalah BYD, pesaing langsung Tesla. BYD telah mengumumkan rencana untuk membangun pabrik di Meksiko, langkah strategis yang menandai perkembangan penting. Ini memungkinkan Tiongkok untuk tidak hanya menjual mobil di Amerika Utara, tetapi juga memproduksinya di kawasan ini. Tren ini memicu kekhawatiran di Amerika Serikat, terutama tentang mobil buatan Tiongkok yang berpotensi memasuki pasar Amerika dengan harga lebih rendah dan persyaratan perdagangan yang lebih menguntungkan. Para ahli, seperti Scott Paul dari kelompok advokasi perdagangan, memperingatkan bahwa meskipun AS telah memblokir ekspor murah Tiongkok melalui tarif, produsen mobil Tiongkok mungkin akan mencari cara untuk menghindari hambatan tersebut, salah satunya melalui operasi manufaktur di Meksiko. Perjanjian perdagangan seperti USMCA, AS Meksiko-Kanada, memungkinkan peluang ini. Michael Dan menggambarkan situasi ini dengan metafora Godzilla, yang melambangkan skala tantangan besar yang ditimbulkan produsen mobil Tiongkok bagi AS dan lanskap otomotif global. Ekspansi Tiongkok ke Meksiko memunculkan pertanyaan tentang bagaimana Meksiko menjadi begitu menarik bagi perusahaan mobil Tiongkok dan apakah negara ini akan menjadi pintu masuk kendaraan Tiongkok ke pasar AS. Pada tahun 2023, Tiongkok telah memproduksi lebih dari setengah kendaraan listrik yang dijual secara global. Prestasi ini dimungkinkan oleh subsidi pemerintah dalam skala besar dan pasar domestik yang mulai melambat. Dengan kapasitas produksi yang melampaui permintaan domestik, produsen kendaraan listrik Tiongkok terpaksa mencari pasar baru untuk menjual mobil mereka, yang akhirnya mengarahkan mereka ke Meksiko. Tiongkok berhasil menyalip Jepang pada tahun 2023, menjadi eksportir mobil terbesar di dunia dengan mengirimkan hampir 5 juta kendaraan ke pasar internasional. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1,2 juta adalah kendaraan listrik. Besarnya volume mobil yang diproduksi di Tiongkok telah menciptakan kebutuhan besar untuk mencari pasar pembeli di luar negeri, dengan Meksiko muncul sebagai pemain penting dalam arus perdagangan ini. Araria Mazako, seorang pakar perdagangan, menyoroti bahwa pasar Meksiko sangat cocok dengan strategi Tiongkok untuk memperluas penetrasi ke pasar internasional. Perkembangan pesat Meksiko sebagai importir penting mobil buatan Tiongkok menunjukkan keberhasilan strategi tersebut. Pada tahun 2023, Meksiko menjadi importir utama mobil Tiongkok, mengimpor kendaraan senilai $4,6 miliar, melampaui impor dari perusahaan mobil berbasis di AS. Lonjakan impor ini menggarisbawahi meningkatnya minat pasar Meksiko, khususnya di sektor kendaraan listrik.
Salah satu perusahaan Tiongkok yang membuat langkah signifikan adalah BYD, yang meluncurkan truk pickup hibrida pertamanya di Meksiko pada bulan Mei. Peluncuran ini menandai tonggak penting, tidak hanya sebagai peluncuran produk pertama BYD di luar Tiongkok, tetapi juga sebagai indikator meningkatnya penerimaan konsumen Meksiko terhadap kendaraan listrik Tiongkok. Kendaraan seperti Dolphin Mini dari BYD dengan harga sekitar 398.000 peso, sekitar 21.000 dolar, hampir setengah dari harga Tesla termurah di Meksiko, telah menarik perhatian besar karena menawarkan alternatif yang terjangkau bagi konsumen. Juan Carlos Baker mencatat bahwa strategi pemasaran agresif dan harga bersaing dari produsen mobil Tiongkok telah beresonansi kuat dengan konsumen Meksiko, terutama mereka yang mencari kendaraan andal dengan harga yang terjangkau. Tahun lalu, 1 dari 10 kendaraan yang dijual di Meksiko berasal dari Tiongkok, menempatkan produsen mobil Tiongkok di atas pesaing asing lainnya. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Para ahli berpendapat bahwa dorongan agresif Tiongkok ke Meksiko adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk menargetkan pasar berkembang yang lebih ramah terhadap investasi asing dibandingkan negara maju. Amerika Latin, sebagian Asia, dan Timur Tengah juga telah menyaksikan lonjakan impor mobil buatan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Philip Munoz, seorang pakar otomotif, mencatat bahwa negara berkembang sering memiliki hambatan regulasi yang lebih sedikit terkait standar keselamatan dan emisi, sehingga memudahkan produsen Tiongkok untuk bersaing dan berkembang. Pemerintah Meksiko turut memainkan peran penting dalam menarik produsen mobil Tiongkok dengan menawarkan berbagai insentif, termasuk keringanan pajak, tanah gratis, dan bantuan perekrutan tenaga kerja di berbagai negara bagian seperti Durango, Jalisco, dan Nuevo León. Proses ini, yang dikenal sebagai nearshoring, membawa produksi lebih dekat ke pasar sasaran utama dan menjadi tema utama dalam rencana ekspansi Tiongkok. Bagi Meksiko, investasi dari produsen mobil Tiongkok membawa peluang kerja dan mengurangi biaya impor mobil. Sementara itu, bagi perusahaan Tiongkok, mendirikan operasi manufaktur di Meksiko membantu mereka memanfaatkan kedekatan geografis dengan pasar Amerika Utara, sekaligus menghindari hambatan perdagangan yang mungkin dihadapi jika ekspor dilakukan langsung dari Tiongkok. Praktik ini menguntungkan kedua belah pihak dan memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara. Meksiko telah menjadi titik masuk penting bagi pasar Amerika Utara, di mana permintaan kendaraan listrik terus meningkat. Namun, Amerika Serikat semakin khawatir bahwa Meksiko dapat menjadi batu loncatan bagi mobil buatan Tiongkok untuk membanjiri pasar Amerika. Sebagai pusat manufaktur utama, Meksiko telah lama menjadi rumah bagi berbagai merek mobil internasional. Kini, munculnya manufaktur mobil Tiongkok di Meksiko mengancam untuk mengubah keseimbangan tersebut, terutama karena Meksiko menikmati akses perdagangan yang menguntungkan dengan AS melalui perjanjian USMCA. Beberapa ahli menunjukkan bahwa gelombang persaingan baru dalam industri otomotif Amerika Utara kemungkinan akan dipicu oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok. Jika benar, hal ini berpotensi membentuk kembali industri dan pasar otomotif selama beberapa tahun mendatang, sesuatu yang tidak diabaikan oleh produsen mobil Amerika. Perjanjian perdagangan seperti NAFTA dan penggantinya, USMCA, berada di jantung masalah ini. NAFTA, yang dimulai pada 1990-an, dan USMCA, yang disahkan pada 2018, memungkinkan perdagangan bebas antara AS, Meksiko, dan Kanada. Tujuannya adalah untuk mendorong produksi regional dan mengurangi ketergantungan pada suku cadang impor. Namun, para ahli seperti Scott Paul berpendapat bahwa kedekatan geografis Meksiko dengan AS, biaya tenaga kerja yang rendah, dan akses bebas bea ke pasar AS menjadikannya pilihan menarik bagi produsen mobil asing, termasuk dari Tiongkok. Selama ini, AS berusaha melindungi industrinya melalui tarif. Tetapi strategi tersebut seringkali gagal karena produsen Tiongkok menemukan cara untuk menghindari hambatan ini, seperti memindahkan produksi ke negara-negara seperti Meksiko. Menurut Paul,
Industri otomotif bisa menjadi sektor berikutnya di mana strategi ini diterapkan. Jika produsen mobil Tiongkok berhasil memproduksi kendaraan di Meksiko dan mengekspornya bebas bea ke AS, hal ini dapat menjadi ancaman langsung bagi profitabilitas dan pangsa pasar produsen mobil Amerika. Dengan biaya produksi yang lebih rendah, kendaraan Tiongkok dapat dijual dengan harga lebih murah, membuat produsen mobil AS sulit bersaing. Michael dan memperingatkan bahwa jika produsen mobil Tiongkok dapat memanfaatkan celah ini, mereka akan menjadi ancaman signifikan bagi perusahaan otomotif Amerika. Kendaraan yang diproduksi dengan biaya lebih rendah memungkinkan mereka untuk menawarkan harga yang kompetitif, menekan produsen AS. Saat ini, sebagian besar produsen mobil Tiongkok belum mendirikan pabrik di Meksiko, meskipun beberapa telah mengindikasikan rencana untuk melakukannya. Perusahaan seperti BYD telah menunda investasi mereka karena ketegangan politik antara AS dan Tiongkok, meskipun pemerintah Tiongkok tetap ingin memperluas kapasitas manufaktur mereka di AS dan Meksiko. Ketegangan ini menambah kerumitan dalam hubungan perdagangan kedua negara. Perjanjian USMCA dijadwalkan untuk ditinjau pada tahun 2026, dan arah kebijakan AS berikutnya akan memainkan peran penting dalam menentukan hasilnya. Dengan pasar kendaraan listrik yang terus tumbuh dan perdagangan global yang dinamis, diskusi tentang masalah ini kemungkinan akan semakin intens. Bagaimana AS dan Meksiko mengatasi ketegangan perdagangan ini dalam beberapa tahun mendatang akan berdampak besar pada industri otomotif global, menentukan arah baru untuk persaingan dan kerjasama di sektor ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.